Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat CPL dimanapun berada. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi informasi terkait dengan pembentukan ataupun seleksi anggota KPU Kabupaten Kota di Indonesia ya teman-teman ya. Oke, saya berdasarkan keputusan KPU RI nomor 117 tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 68 tahun 2023 tentang perubahan teknis pelayanan seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota. Baik sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya tidak berbicara mengenai persyaratan, akan tetapi kita akan coba membahas mengenai pada penelitian administrasi. Mengapa demikian? Karena ini sebagai persiapan bagi sahabat-sahabat sebelum mengumpulkan ataupun mendaftarkan diri sebagai anggota KPU Kabupaten Kota. Baik sahabat-sahabat sekalian, saya akan coba membahas mengenai penelitian administrasi, yaitu pada angka 4.5, di mana bunyinya itu tim seleksi melakukan rapat pleno tim seleksi untuk memutuskan nama bakal calon anggota KPU dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang memenuhi syarat berdasarkan kelengkapan, kesesuaian, dan keabsahan dokumen persyaratan dengan ketentuan ya. Yang pertama, bagi bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang dokumen persyaratannya lengkap, sesuai dan sah dinyatakan memenuhi syarat ya. Hanya yang lengkap, sesuai dan sah saja yang memenuhi syarat. Karena dalam seleksi KPU Kabupaten Kota ini tidak ada masa perbaikan, berbeda dengan seleksi di Bawaslu ya, yaitu ada masa perbaikan seperti itu. Jadi kalau memang tidak lengkap ya, tidak sesuai, maka ya bisa saja itu bisa saja tidak memenuhi syarat seperti itu. Nah, kemudian huruf B-nya, bagi bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang dokumen persyaratannya tidak lengkap dinyatakan tidak memenuhi syarat. Tadi ya tidak lengkap ya berarti tidak memenuhi syarat. Itu yang pertama terkait tidak TMS. Kemudian bagi bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang dokumen persyaratannya lengkap tetapi tidak sesuai dan atau tidak sah dinyatakan tidak memenuhi syarat ya. Lengkap tapi tidak sesuai atau tidak sah, itu tidak memenuhi syarat ya kan. Contoh halnya misalkan terkait dengan usia ya kan. Usia itu kan 30 tahun, itu ada lengkap, KTP-nya ada, tapi kan tidak sesuai dengan persyaratan, harusnya 30, tapi kenapa masih usia di bawah 30 mendaftar. Nah ini itu tidak memenuhi syarat. Kemudian bagi bakal calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten Kota yang dokumen persyaratannya lengkap dan sesuai tetapi tidak sah ya, dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah ini tidak sah ya. Seperti apa sih? Misalkan terkait dengan legalisir, kemudian materai dan sebagainya. Intinya harus sesuai dengan pedoman ya. Jadi kalau memang dalam pedomannya itu dalam surat pernyataan harus adanya materai dan lain sebagainya, surat keterangan sehat itu harus dari rumah sakit, surat keterangan jiwa itu harus dari rumah sakit dan sebagainya, harus sesuai ya. Jangan berinovasi harus bisalah dari klinik kesehatan, itu jangan. Apa sesuai dengan di persyaratan maka itu harus dilengkapi. Seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian ini saya anggap sudahlah ya. Nah di sini penilaian dokumen persyaratan pada poin B ini ya, pada huruf B ini, di mana angka 1 itu menjelaskan tim seleksi melakukan penilaian dokumen persyaratan bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang telah dinyatakan bersyarat, jelas ya. Kemudian yang keduanya, tim seleksi melakukan penilaian terhadap dokumen persyaratan dengan aspek penilaian. Nah, ada aspek penilaiannya ini ya. Pertama, yaitu mengenai pengalaman kepemiluan, ya kan. Kemudian yang kedua, mengenai pendidikan. Ketiga, pelatihan kursus pemilu, karya tulis ilmiah tentang kepemiluan, dan yang terakhir adalah kepemimpinan atau organisasi. Kemudian dari masing-masing aspek penilaian tadi itu mempunyai bobot sendiri.
Oke ya, karena di sini ada KPU provinsi, kita skip saja, kita fokus ke KPU kabupaten kota ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, di sini pada huruf B lagi ya. Bagi bakal calon anggota KPU kabupaten kota berlaku ketentuan penilaian sebagai berikut ya. Di mana ada aspek pertama yaitu terkait dengan pengalaman kepemiluan. Nah, di sini nih, ya, ini poin plus untuk sahabat-sahabat yang dari ataupun yang terlahir dari penyelenggara pemilu, widis ya. Nah, di sini disebutkan penyelenggara pemilu ya, bukan sebagai KPU ya, jajaran KPU enggak, tapi penyelenggara pemilu. Berarti notabene ya itu sama antara pengawas dengan penyelenggara ya kan, dalam artian KPU seperti itu ya. Jadi ketika memang di sini penyelenggara pemilu tingkat pusat atau provinsi, dalam hal ini ada KPU pusat, KPU provinsi, termasuk juga Bawaslu RI dan Bawaslu provinsi, itu mempunyai bobot yang sama yaitu 25. Ini asumsi saya, ini nih analisa saya ya sahabat-sahabat sekalian. Karena di sini nggak dijelaskan mengenai apa ya, mengenai klasifikasi itu untuk KPU. Nah, beda dengan poin B-nya. Kalau memang itu hanya untuk KPU, maka bunyi nih seperti poin B ya. Poin B itu penyelenggara pemilu tingkat kabupaten kota atau tenaga ahli KPU. Nah, berarti yang dinilai itu adalah tenaga ahli KPU-nya saja. Kalau tenaga ahli Bawaslu RI itu tidak termasuk di poin B ini, tidak termasuk. Seperti itu ya. Penyelenggara pemilu tingkat kabupaten kota dan tenaga ahli KPU itu mempunyai bobot 15. Kemudian penyelenggara pemilu tingkat kecamatan desa bobotnya 10. Wih, ini bobotnya 10 loh ya, tingkat kecamatan dan desa. Jadi PPS aja itu bobotnya 10. Ini ngeri juga loh ya. Kemudian penyelenggara pemilu tingkat pemungutan suara 5. Bobotnya 5. Ya, pemantau pemilu terakreditasi 5 juga. Nah, dari nilai aspek pengalaman kepemiluan ini itu diakumulasikan jadi satu. Contoh misalkan saya di tahun 2015 saya pernah menjadi penyelenggara pemilu misalnya ya, jadi KPPS, maka poin saya 5 dong. Pada saat pemilihan kepala daerah tahun 2018 misalnya ya, itu ada saya menjadi penyelenggara pemilu tingkat kecamatan, berarti poin saya 10, udah 15, kita simpan. Kemudian saya menjadi penyelenggara pemilu lagi tahun 2019, misalnya pada pemilu 2019 itu tingkat kecamatan lagi, berarti 10, udah 35 ya. Di 2020 menjadi penyelenggara pemilu tingkat kecamatan 35 ya. Karena dalam penjelasannya itu nilainya diakumulasi. Ini sangat menguntungkan ya bagi kita ya, bagi kita yang sebelumnya di ad hoc kayak gitu. Yang ad hoc ini kan sifatnya sementara, jadi sering ada perekrutan kayak gitu. Ini ada nilai akumulasi, ini sangat penting ya bagi teman-teman sekalian, bagi sahabat-sahabat sekalian. Kemudian ada aspek pendidikan. Nah, kalau aspek pendidikan ini dilihat dari jenjang yang paling terakhir. Kalau saya misalkan strata 2, maka ya nilai saya 17,5 ya, seperti itu. Strata 1-nya nggak kehitung. Kemudian ada dari aspek pelatihan kursus kepemiluan. Nah, di sini ini juga sama, yang pernah diikuti kita di poin mana. Kalau kita cuma ngikut 1 kali pelatihan kepemiluan ya berarti poin kita cuma 3. Kemudian mengikuti 2 kali kursus kepemiluan ya hanya 5 poin kita. Lebih dari 2 kali kita punya poin 10 ya. 3 kali sama 10, 5 kali ya 10 juga nilainya. Ya, seperti itu. Kemudian aspek karya tulis ilmiah kepemiluan. Nah, kalau sahabat-sahabat ini pernah membuat karya tulis seperti jurnal, buku ya, itu hanya untuk 1 kali ya, yang dipublish itu hanya poinnya 3. Tapi kalau lebih dari 1 kali itu poinnya 5 ya. Saran saya sahabat-sahabat itu sertakan jurnal, minimalnya jurnal ya, dalam lampiran yang telah terakreditasi Sinta ya, entah itu Sinta 6 sampai dengan Sinta 1, syukur-syukur itu Sinta 1. Lebih bagus juga itu buat buku, akan tetapi bukunya yang telah punya ISBN seperti itu ya. Kemudian aspek kepemimpinan atau organisasi. Nah, di sini penting juga ada poin sahabat-sahabat sekalian ya. Di sini juga nggak menjelaskan organisasi tingkat apa ya.
tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa ya. Karang Taruna juga bisa ini sebenarnya ya. Jadi ketua Karang Taruna tingkat desa sama halnya di sini, yaitu 5 poinnya. Karang Taruna tingkat kecamatan 5 juga. Karena di sini tidak ada klasifikasi mengenai tingkatannya seperti itu. Nah, itu saran saya sahabat-sahabat bisa dimasukkan atau bisa dituangkan dalam daftar riwayat hidupnya. Serta dibuktikan dengan adanya surat keputusan dari kepala desa kalau Karang Taruna tingkat desa ya kan? Kecamatan berarti surat keputusan dari Karang Taruna kabupaten ya. Kalau desa itu Karang Taruna tuh SK-nya dari mana ya? Dari kecamatan atau kabupaten atau dari kubu ya. Ya itulah pokoknya ya. Kalau saya salah silahkan komen ya. Tolong SK Karang Taruna tingkat desa itu di mana gitu, dari mana. Oke, kemudian nah di sini penjelasannya. Pada pengalaman kepemiluan nih, aspek pengalaman kepemiluan, nilainya itu akumulasi nilai yang diperoleh dari seluruh pengalaman kepemiluan. Itu kan diakumulasi. Ini kan lumayan gitu bagi kita yang ada di ad hoc gitu. Kesempatan. Tapi kalau yang di provinsi contohnya ya, misalkan ada pada tahun 2012 itu sebagai anggota Bawaslu provinsi, kemudian terpilih lagi menjadi anggota Bawaslu provinsi ya di 2018 ke 2023 ini dan mendaftar ke KPU provinsi. Nah, ataupun KPU kabupaten kota ataupun setara lah ya, ataupun sebaliknya ya. Ini sama poinnya lebih besar juga ya. Kalau kita kan bagi ad hoc itu kesempatannya karena banyak apa ya, pada saat waktu itu kan dari 2009 ada pemilu, 2010 ada pilkada, 2013 ada pilkada lagi, 2014 ada pileg, 2014 lagi itu ada pilpres ya kan, 15 ada pilkada. Nah itu nilainya diakumulasi karena tidak ada batasan di sini ya yang diterangkan terkait dengan berapa kali menjadi penyelenggara pemilu ya kan. Itu nggak ada batasan dalam pedoman ini, yang sehingga yang saya maknai ini bisa diakumulasikan seterusnya atau menjadi panwaslu kecamatan ataupun PPK seumur hidup ya dari 2009 sampai sekarang. Nah itu diakumulasikan saja ya. Oke itu ya sahabat-sahabat sekalian ya. Kalau yang lainnya nilainya nggak ada akumulasi. Kemudian apalagi itu yang ingin saya bahas. Nah di sini untuk penelitian administrasi ya itu nanti diumumkan ya. Nanti diumumkan, kemudian ya ditetapkan seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sahabat-sahabat sekalian. Nanti terkait dengan tes tertulis dan psikolognya, saya akan coba bikinkan link latihan ya. Nanti silakan sahabat-sahabat ikutin. Ya ikutinlah ya. Semoga saja apa yang saya sampaikan itu nanti menjadi referensi dan syukur-syukur itu benar muncul ya dalam soal CAT nanti dalam seleksinya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dalam video kali ini. Terakhir, jangan lupa di subscribe, like, dan share channel ini agar saya lebih semangat lagi dalam membuat informasi-informasi seputar kepemiluan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq lil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.